Hai, ini aku. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 49 ini akan membahas mengenai topik flashback masa SMA part 2. Setelah kemarin aku cerita tentang masa SMA aku, khususnya pas kelas 10, I think sekarang saatnya untuk lanjut bercerita tentang kelas 11. Karena kenaikan kelas dan pas kelas 11 tuh kelasnya diacak, jadi nggak bisa sekelas lagi sama semua teman-teman sekelas pas kelas 10. Jadinya mau nggak mau aku harus beradaptasi lagi. Ketemu sama teman-teman baru yang bahkan tadinya nggak saling kenal dan nggak saling tahu, kenalan dan hidup sekelas bersama mereka adalah hal baru dan menyenangkan. Aku lupa pernah bilang kayak gini atau nggak di real life-ku, tapi aku bener-bener senang dan bersyukur banget bisa punya teman-teman sekelas kayak teman-teman sekelasku selama SMA. Overall, mereka baik, seru, rame, pokoknya menyenangkan lah kalau punya teman sekelas kayak mereka. Pas kelas 11 ini, aku punya wali kelas yang super baik. Baiknya tuh Masya Allah benar-benar baik. Beliau adalah seorang guru perempuan yang mengajar matematika. Beliau peduli dan perhatian sama kami para anak didiknya. Terus pas kelas 11 ini juga aku ketemu sama seseorang dari masa lalu pas awal kelas 10. Dulu aku cuma tahu namanya dan dia kelas berapa, tanpa aku pernah tahu dia yang mana dan gimana orangnya. Bahkan lebih parahnya, awalnya pas kelas 11 tuh aku masih nggak nyadar. Baru sekitar 2 atau 3 minggu kemudian aku nyadar kalau ternyata ada seseorang dari masa laluku. Jadi ya Robun, dulu pas awal kelas 10 tuh kan zaman-zamannya BBM ya. Dulu aku chattingan sama seseorang ini. Ya chattingan biasa aja, aku nggak nganggep itu sesuatu yang spesial. Toh dia bukan satu-satunya orang yang waktu itu chattingan sama aku. I mean ada teman-teman yang lainnya juga. Tapi nggak tahu kenapa dulu bisa-bisanya ada beberapa teman sekelasku pas kelas 10 tuh ngecie-ciein aku sama seseorang ini. Aku juga nggak ngerti gimana ceritanya mereka bisa tahu kalau aku chattingan sama seseorang ini. Seingatku, karena dulu aku risih dicie-ciein dan takutnya malah makin melebar ke mana-mana. Alhasil aku putus kontak sama seseorang ini. Tanpa pikir panjang, aku hapus kontak BBM-nya, bahkan kayaknya aku juga sampai ngeblokir dia. Maaf ya seseorang, dulu sikapku benar-benar spontan. Tapi anehnya ya Robun, setelah aku ngelakuin itu, aku langsung lupa dan benar-benar gak inget apa-apa, seolah-olah gak terjadi apa-apa. Makanya pas kelas 11 awal tuh aku juga gak nyadar kan, karena aku emang masih dalam keadaan lupa. Terus gak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba aku inget. Terus aku jadi ngerasa bersalah sama seseorang ini. Bentar. Di part 1 kemarin aku udah cerita soal ini belum ya? Aku lupa soalnya. Aku nggak ngecek skrip dan nggak dengerin episodenya lagi. Kalau udah, maaf ya aku ulang. Tapi semoga belum ya. Oke, lanjut aja kali ya. Nggak lama setelah aku ingat tentang aku dan seseorang dulu, aku dapat fakta yang mengejutkan kalau ternyata yang tahu dulu aku pernah chattingan sama seseorang ini tuh nggak cuma beberapa teman sekelasku doang, tapi ada banyak orang lagi. Ada yang teman-teman sekelasku dulu, ada juga teman-teman sekelasnya seseorang ini. Ya udahlah, masa lalu. Semoga aku sama dia masih bisa berteman sampai kapanpun ya. Ya Robun, kalau aku flashback ke kelas 11 tuh kayaknya auto yang paling keinget adalah tentang seseorang berinisial D. Dulu, aku pernah menyukai seorang selebgram dan pernah belajar berjuang darinya. Aku tahu gak seharusnya aku melakukan itu gak baik sebenarnya. Dulu, awalnya secara tiba-tiba di galeri handphoneku, tepatnya di folder WhatsApp, tiba-tiba muncul foto seorang cowok yang gak aku kenal. Tapi dia ganteng. Itu bikin aku jadi penasaran. Dia siapa? Kenapa bisa ada fotonya di galeriku? Dari mana asalnya? Setelah aku cari-cari, ternyata fotonya otomatis keunduh dari kiriman di salah satu grup WA yang aku ikuti. Dan ternyata dia adalah seorang selebgram yang cukup terkenal di masa itu. Bahkan sepertinya di masa sekarang juga dia masih terkenal.
Tapi entahlah, aku udah nggak ngikutin update-nya lagi. Aku sempat stalking kan buat nyari tahu tentang dia. Dan ya pun tahu, ternyata dia satu kota sama aku. Wow. Terus aku tonton video-videonya. Ya awalnya sih biasa aja. Tapi seiring berjalannya waktu, setelah melewati proses apaan sih dan pengen jadi mak jomblang, tiba-tiba aku jadi kepikiran dan suka sama dia. Terus aku jadi kepikiran, gimana kalau aku belajar berjuang dari dia? Soalnya kan waktu itu aku sayang sama seseorang yang sangat populer dan jadi idaman banyak cewek Indonesia. Terus aku lagi suka sama seorang selebgram. Nah, niatanku dulu pengen belajar memperjuangkan seseorang yang terkenal dan banyak disuka banyak orang. Jadi, aku punya pengalaman berjuang sebelum akhirnya benar-benar memperjuangkan seseorang yang aku sayang itu. Aku tahu niatku gak benar. Aku salah. Aku gak seharusnya kayak gitu. Upaya-upaya yang aku lakuin dalam rangka memperjuangkan cowok selebgram itu secara gak langsung maupun langsung udah ngeganggu banyak orang. Mulai dari kakak-kakaknya, teman-temannya, sampai dia sendiri juga pasti keganggu. Dulu aku bener-bener se-annoying itu. Aku juga jadi kesel sama diriku sendiri. Kenapa dulu aku kayak gitu? Kenapa ya? Tapi semuanya udah terlanjur, menyesal pun sepertinya gak ada gunanya. Jadi aku mau mengambil bagian baiknya aja dan gak mau mengulangi bagian yang gak baik. Aku gak mau jadiin seseorang sebagai bahan pembelajaran lagi. Aku gak pengen ngeganggu siapapun itu. Aku gak pengen orang-orang gak nyaman akan kehadiranku. Aku gak pengen bikin orang lain kesal, apalagi sampai sedih. Teruntuk kamu, cowok selebgram yang pernah aku suka, teruntuk para kakak dan teman dari cowok tersebut, maaf, tolong maafin aku. Maaf atas semua hal buruk dan mengganggu yang dulu aku lakuin. Aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak karena kalian udah baik dan ngasih kenangan sekaligus pengalaman yang sangat berharga. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi yang baik. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Semoga kalian juga sedang berbahagia dengan siapapun itu. Amin. Ya Robun, kalian boleh suka sama siapa aja, boleh sayang sama siapa aja, tapi tolong hargai orang lain ya. Tolong jangan menjadikan seseorang sebagai bahan percobaan. Tolong jangan menjadikan seseorang sebagai tameng. Tolong jangan menjadikan seseorang sebagai pelarian. Pokoknya tolong perlakukan seseorang dengan layak dan sebagaimana mestinya yang baik-baik. Kita semua berhak untuk diperlakukan baik dan bahagia. Ya. Semoga orang-orang di luar sana juga akan memperlakukan Yorobun dengan sebaik mungkin. Amin. Ya udah segitu dulu ya. Jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner Yorobun.